Ini seperti membelah gelapnya malam. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi karena ketetapan Allah. Namun pada hakikatnya kaum wanita juga tidak lepas dari masalah itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita bertemu kembali dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke episode ke-113. Kali ini akan kita bahas adalah surah Al-Falaq. Artinya adalah waktu subuh. Hanya ada 3 ayat begitu ya di surat ini. Kira-kira seperti apa sih kemudian keistimewaan dari waktu subuh ini, sahabat Al-Quran? Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menarik ya, waktu subuh, Ustadz. Mungkin masih banyak sahabat Al-Quran dan mungkin juga Widya begitu yang belum terlalu paham sebenarnya apa saja gitu, Ustadz, keistimewaan dari waktu subuh ini, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Falaq. Ya. Tentunya ini merupakan salah satu surah yang diperdebatkan di kalangan para ulama terkait kapan diturunkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan melihat gaya bahasa yang digunakan dalam surah ini masuk kelompok surah-surah Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun sebagian yang lain mengatakan surah ini masuk kelompok surah Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya surah ini dikaitkan dengan satu peristiwa yang pernah dialami Rasulullah SAW. Ketika seorang Yahudi yang berprofesi sebagai dukun dan tukang sihir kemudian pernah mengguna-guna Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad dikisahkan berhalusinasi dan merasa tidak enak badan beberapa hari, hingga kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah disihir. Dan kemudian Nabi pun memerintahkan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk mencari di mana disimpan buhul itu untuk kemudian dibakar dan dimusnahkan. Jadi yang mengaitkan surah Al-Falaq dengan kejadian Nabi Muhammad pernah disihir mengatakan ini turunnya setelah Nabi di Madinah. Namun yang mengatakan redaksi dari surah ini dan gaya bahasa yang digunakan serta stylenya yang tampak pendek seperti surah-surah yang turun di Mekah lainnya dikatakan ini adalah surah Makkiyah. Nah, kembali kepada penamaannya Al-Falaq. Dalam beberapa terjemahan memang diartikan Al-Falaq itu dengan waktu subuh. Namun sebenarnya makna dasar dari Al-Falaq adalah yang membelah. Falaqa artinya membelah sesuatu. Kenapa waktu subuh disebut dengan yang membelah? Karena terbitnya waktu subuh atau fajar ini seperti membelah gelapnya malam. Kalau kita lihat bagaimana subuh itu muncul, fajar itu muncul, di tengah kegelapan tiba-tiba terang. Jadi sehingga subuh dinamakan dengan falak. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi tafsiran para ulama terkait dengan kata falak ini, tidak semua mengartikannya dengan arti subuh. Ada yang mengartikannya dengan segala sesuatu yang munculnya karena keterbelahan. Hujan itu juga seperti membelah langit. Tumbuh-tumbuhan yang keluar dari benihnya ini seperti membelah tanah. Dan begitulah segala hal yang ada di alam semesta ini hakikatnya ketika dia muncul seperti terbelah. Nah, ini makna dari Al-Falaq. Surah ini sebelum kita masuk kepada pembahasan inti dalamnya, tentunya memiliki banyak sekali nama dan keutamaan. Pertama, surah Al-Falaq
bersama surah An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Dua surah yang di dalamnya terkandung permohonan perlindungan kepada Allah. Mu'awwizatain. Disebut juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu dengan Al-Muqashqishatain. Al-Muqashqishatain artinya yang menggoncang sifat kemunafikan dalam dada. Jadi artinya kalau sering-seringlah kita baca Al-Falaq dan An-Nas ini, bisa hilang sifat munafik dari diri kita. Karena maknanya yang begitu keras, kalau kita nanti renungkan maknanya, itu juga punya efek yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Selain itu, surah ini rutin dibaca Rasulullah setiap kali akan tidur dan setiap kali bangun dari tidurnya. Makanya ini termasuk di antara surah yang paling utama dalam ruqyah atau perlindungan diri. Nah, pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, diajarkan Nabi, "Wahai Aisyah, sebelum kau tidur, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas." Kemudian disuruh Nabi untuk meniup, meniup kepada kedua telapak tangan. Dan kemudian setelah itu Nabi memerintahkan untuk diusapkan ke seluruh anggota tubuh yang zahir. Yang zahir, yang nampak. Nah, ini termasuk di antara bacaan ruqyah. Selain itu, dikisahkan juga Rasulullah SAW membaca dua surah ini ketika beliau merasa ada bagian tubuh yang sakit. Tak enak misalnya apa, dibaca, ditiupkan, kemudian dielus-elus di bagian yang sakit. Nah, ini juga bentuk ruqyah. Ruqyah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kepada kita bagaimana surah Al-Falaq ini termasuk di antara surah yang paling sering dibaca Rasulullah, dan memang nggak ada alasan bagi muslim tak mengamalkan dan membacanya. Selain pendek, hampir rata-rata setiap muslim juga dekat dengan hafalan surah ini. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke poin pentingnya begitu ya, Ustaz, terkait dengan memohon perlindungan kepada Allah dan kejahatan para makhluk. Nah, ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Kalau kita melihat surah Al-Falaq ini sesuai dengan temanya. Tema surah Al-Falaq, Allah ingin gambarkan di alam semesta ini, dalam kehidupan kita, ada begitu banyak potensi keburukan yang mungkin akan menimpa kita. Dan untuk menghindar dari potensi-potensi keburukan itu, kita nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri kita masing-masing. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu tempatnya lalai, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Sehingga sebenarnya tidak heran kalau orang sakit. Justru lebih mengherankan kalau orang nggak sakit-sakit. Karena sakit itu, potensi sakit ada di mana-mana. Tidak heran orang mungkin terkena musibah, tapi yang perlu dipikirkan, kenapa bisa nggak kena musibah dia? Begitulah gambaran. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi karena ketetapan Allah, dan tentunya supaya kita ingin menghindar dari ketetapan-ketetapan yang buruk, kita perlu untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan perintah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Apa yang perlu dikatakan? Huwallahu ahad. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada pemilik waktu subuh. Atau pemilik segala makhluk yang pada hakikat kejadiannya keluar dari proses terbelah tadi. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, meminta perlindungan ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, yang minta perlindungan adalah lemah. Kita ini manusia lemah. Yang kedua, mengisyaratkan bahwasanya tempat kita meminta perlindungan adalah pihak yang kuat, pihak yang maha. Maka dari itu tidak pantas bagi manusia meminta perlindungan kepada sesama makhluk yang notabene sama-sama lemah seperti dia.
Kadang-kadang kan kita sering, oh si fulan tuh ada backingnya, kita katakan. Padahal backingnya itu siapa? Bukankah itu makhluk juga? Walaupun mungkin uangnya lebih banyak, pangkatnya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, hakikatnya yang dijadikan sebagai backing itu pun sama-sama lemah seperti yang di-backingi. Maka dari itu hidup ini perlu kita terhubung ikatan yang harmonis dan kuat dengan Allah. Karena Allah lah backing yang paling kuat. Backing yang seharusnya kita tak perlu khawatir kalau sudah Allah bersama kita. Nah, ini esensinya. Nah, dari apa kita minta pertolongan dan perlindungan dari Allah? Allah katakan di ayat kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan segala apa yang diciptakan. Berarti ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua yang buruk dan yang bisa menimbulkan konsekuensi buruk kepada diri kita itu kan juga merupakan bagian dari ciptaan Allah. Tetapi termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatakan Allah yang menciptakan keburukan. Ini bagian dari adab kepada Allah. Loh, kalau bukan Allah yang ciptakan keburukan, dari mana datangnya keburukan? Semua yang Allah ciptakan itu baik. Tapi keburukan datang dari mana? Penyalahgunaan ciptaan Allah. Penyalahgunaan ciptaan Allah. Ya, kalau saya katakan air baik nggak? Baik. Tapi kalau air dimasukkan ke mobil untuk ganti bensin, maka air jadi perusak. Rusak, turun mesin. Ya, kenapa? Bukan tempatnya, bukan fungsinya air di situ. Kalau garam, bermanfaat nggak? Bermanfaat garam. Tapi kalau garam dimasukkan ke kopi, disuruh kasih minum sama suami, marah dia. Jadi bukan buruknya garam, tapi buruknya penggunaan manusia terhadap ciptaan Allah. Semua yang ada di alam semesta itu diciptakan Allah dalam kebaikan. Jadi kalaupun ada yang buruk-buruk, kenapa? Salah kita manage, salah kita menggunakan, bukan Allah. Jadi hujan kebaikan dasarnya, tapi karena manusia udah gundulin hutan, akhirnya datang longsor. Apakah Allah yang menciptakan longsor? Adabnya kita katakan, gara-gara ulah manusia nebangi hutan, maka datanglah longsor. Walaupun longsor itu nggak kejadian kecuali karena ketetapan Allah juga. Jadi ada yang namanya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu minta perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan makhluk-makhlukmu. Sebenarnya makhluk itu diciptakan Allah bukan untuk keburukan. Tapi karena penyalahgunaan yang ada, muncullah keburukan. Ya. Apa aja bentuk kejahatan makhluk tadi? Allah merincikan di sini ada 3 kejahatan makhluk yang perlu untuk kita waspadai. Dan setiap orang dalam hidupnya tidak akan lepas dari 3 bentuk kejahatan ini. Artinya kita sebagai manusia ini harus tak waspada sama 3 ini. Mau dia pimpinan, mau dia bawahan, mau dia kaya, mau dia miskin, tidak akan lepas manusia dari 3 bentuk kejahatan ini. Yang kita perlu minta kepada Allah perlindungan darinya. Pertama apa? Min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam ketika gelap gulita. Bisa kita katakan hampir semua keburukan itu dominan dikerjakan di malam hari. Kenapa? Karena kejahatan itu gelap. Dan orang-orang yang berbuat jahat itu tidak pengen kejahatannya nampak. Maka menggunakanlah dia waktu malam yang pada umumnya gelap gulita untuk menggunakan dan melancarkan aksi-aksinya. Orang mau mencuri banyak di malam hari. Walaupun siang hari sekarang banyak juga. Ya kan?
orang mau bermufakat jahat, kumpulnya malam hari. Ya. Lo tengok macam film pemberontakan G30 SPKI itu. Orang di malam-malam minum kopi sambil merokok, ya kan? Oh, tahan ngantuk. Untuk apa? Bermufakat jahat. Kenapa nggak pagi-pagi aja biar nggak ngantuk? Enggak. Karena memang kegelapan itu identik dengan kejahatan. Makanya sering disebut dunia kegelapan untuk menggambarkan dunia kejahatan. Kebanyakan kejahatan itu dilancarkan aksinya di malam hari. Dari mulai merumuskannya, membuat langkah dan strateginya, walaupun kadang-kadang dilakukan juga eksekusinya di siang hari, tapi ada kaitan dengan malam dan kegelapan. Kita saja kalau sudah jalan tempat yang agak gelap-gelap udah mulai takut kita. Kenapa? Karena kegelapan identik dengan kejahatan. Zaman dulu bahkan banyak itu penyerangan dilakukan di malam hari. Kalau sekarang agak lumayan karena malam hari pun karena ada listrik nampak agak terang, kan begitu. Coba bandingkan di malam hari ketika hanya bermodalkan obor ataupun ya sekedar api untuk melihat, ya. Tapi itu pun tetap kegelapan dan malam hari diidentikan dengan kejahatan. Makanya Allah katakan, mintalah perlindungan dari kejahatan dan kegelapan. Nah, maka dari itu cocok kalau surah Al-Falaq ini dibaca sebelum tidur. Karena kita tak mengetahui betul apa yang akan terjadi ketika kita berada di alam bawah sadar kita. Kita nggak sadar lagi, tertidur. Ya bisa jadi orang masuk ke rumah kita, bisa jadi orang mengambil harta kita, atau bermufakat jahat ingin mencelakakan kita. Kita nggak pernah tahu itu. Yang tahu siapa? Allah. Minta tolong sama Allah dari kejahatan malam. Yang kedua, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan para tukang sihir perempuan ketika mereka menghembus di buhul-buhul yang dibuat. Buhul-buhul. Ya. Jadi ketika seorang ingin mengerjai orang lain lewat perantara sihir, sihir ini selalu melibatkan perantara jin yang jahat untuk membantu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau dikerjai oleh seorang tukang sihir bernama Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ketika itu menggunakan dua orang putrinya untuk mencari media yang bisa mencelakakan Nabi. Medianya apa? Ternyata Nabi ketika sisiran ada rambut Nabi yang rontok. Rambut Nabi yang rontok itu diambil oleh dua orang putri Labid bersama sisirnya. Kemudian itulah yang kemudian diikat dalam buhul dan ditiupkan, dibaca jampi-jampi dan diletakkan buhul itu kemana? Di dalam sumur yang dalam. Jadi selama terikat itu masih ada, maka Nabi Muhammad SAW diceritakan beliau berhalusinasi. Seakan-akan mendatangi istrinya tapi tidak, ya, dan efek lainnya, pening dan lain sebagainya. Tetapi para ulama sepakat mengatakan walaupun Nabi Muhammad SAW ketika itu disihir, namun sihir tidak bisa memberikan dampak dan pengaruh terhadap penyampaian wahyu dari Allah. Kenapa? Jangan sampai kita kemudian ragu, jangan-jangan Nabi waktu disihir dulu nyampaikan ayat yang nggak betul. Enggak. Karena Allah sudah jamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan pelihara kau, Muhammad, dari kejahatan manusia sehingga kejahatan itu tidak akan berpengaruh terhadap dakwahmu. Jadi ini gambaran. Coba bayangkan Nabi, orang yang paling dekat sama Allah saja bisa disihir, gimana pula dengan kita? Nah, banyak orang zaman sekarang mengatakan, Ustadz kok cerita sihir? Mana ada lagi sihir? Ini kan zaman modern. Jangan salah. Sihirnya beda. Kalau kita melihat, bahkan fakta disebutkan hingga abad ke-20 yang lalu masih banyak pimpinan-pimpinan yang ada di Eropa itu penasehatnya adalah dari golongan paranormal.
Ya bahkan gak usah jauh-jauh ke Eropa, di negeri Indonesia kita pun banyak seperti ya. itu juga. Iya. Sebelum buat keputusan, tanya paranormal dulu. Paranormal kan bahasa keren saja, sebenarnya dukun juga itu. Jadi sihir ini menunjukkan kepada kita nggak lepas sampai hari kiamat. Orang yang bergerak di dunia hitam itu tetap akan ada. Maka dari itu Rasulullah mengatakan salah satu bentuk dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah sihir. Maka dari itu ini gambaran kita minta tolong kepada Allah dari kejahatan sihir. Karena sihir ini lewat sihir berkelahi suami dengan istri hingga berujung pada perceraian. Gara-gara sihir bersaing dua orang yang berbisnis, ya, hingga kemudian kedua-duanya sama-sama rugi. Lewat sihir, ya, kadang-kadang kita mengerjai orang, ya, apakah namanya tumbal, apakah namanya fudu, apakah namanya ini berbagai jenis sihir. Yang jelas itu semua adalah sihir yang terlarang dan hukumnya merupakan dosa besar. Nah, tetapi yang paling menarik, redaksi ayat keempat ini menggunakan kata an-naffathat, yang artinya tukang sihir perempuan. Kenapa nggak disebut tukang sihir laki-laki? Ini menunjukkan kepada kita, walaupun banyak yang terkenal ahli sulap, ahli sihir itu laki-laki, namun pada hakikatnya kaum wanita juga tidak lepas dari masalah itu. Bahkan tak jarang sering pasien dukun pun dari kalangan kelompok perempuan. Mungkin karena kecemburuan, mungkin karena ingin menguasai hati dan jiwa suami, ya, berbagai problematika yang membuat orang kemudian berpikir pintas untuk mendapatkan apa yang diharapkannya dengan mengandalkan sihir. Nah, maka dari itu orang yang senantiasa dibacakan, rumah yang selalu dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya tidak akan mempan disihir. La tastati'uhal batalah, kata Rasulullah. Maka di sini perlu kita melantunkan bacaan Al-Quran di rumah. Ini bagian dari perlindungan rumah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ditanya oleh para sahabat, kok ada pula orang yang menjadikan rumahnya kuburan? Rumah yang gak pernah ada sholat jemaah di dalamnya itu kuburan. Jadi berzikir, sholat berjamaah, bacaan Quran, seminimal-minimalnya membaca mu'awwizatain sebelum tidur. Dan kejahatan yang ketiga, ini yang tak kalah menarik, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang iri dan dengki ketika rasa iri dan dengki itu mendorongnya untuk mencelakakan orang lain. Penyakit iri dan dengki ini lebih parah dibandingkan penyakit kanker stadium 4 sekalipun. Kenapa? Semua penyakit-penyakit fisik, mau kanker ini, kanker itu, udah sampai stadium 4 sekalipun, semua penyakit fisik akan berakhir ketika kematian datang. Tapi penyakit-penyakit hati, dan utama-utamanya penyakit hati itu adalah hasad, iri, dengki. Ini justru nggak berakhir konsekuensinya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, makanya kalau ditanya kemaksiatan pertama di antara makhluk apa? Hasad. Iblis hasad kepada Adam. Ya, kau anak baru, masa pula aku sujud kepadamu, katanya. Karena dengki dia menolak perintah Allah. Ya, jadi gara-gara itu iblis terusir dari surga. Pembunuhan pertama di muka bumi karena hasad. Ketika Qabil membunuh adiknya Habil. Kenapa kau bunuh? Ya masa kurbannya diterima, kurbanku enggak. Ya muncul hasad. Hingga saudara membunuh saudaranya yang lain. Hingga 10 orang abang Yusuf rela mencampakkan adiknya ke dalam sumur tua dengan berharap adiknya mati dalam sumur. Apa yang menggerakkan orang untuk berbuat kejahatan seperti itu? Hasad.
Maka sebenarnya fakta penting, semua manusia hakikatnya punya potensi hasad. Semua kita, tanpa terkecuali. Maka dari itu, potensi hasad ini perlu kita arahkan untuk hal yang positif, bukan yang negatif. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh bersikap iri dengki kecuali dalam dua hal. Berarti ada hasad yang boleh. Bagaimana hasad yang boleh itu? Kalau kita lihat ada orang lain diberikan Allah suara yang indah, ilmu yang tinggi, dia baca Quran, bagus sekali. Lantas dalam hati kecil kita berkata, ya Allah, kalaulah aku punya suara dan ilmu setinggi dia, pasti aku sudah baca Quran lebih banyak dari dia. Ini nggak apa-apa. Karena ini hasad positif. Karena esensinya adalah itu yang kita sebut sekarang dengan yang namanya persaingan sehat. Kita pun disuruh fastabiqul khairat, lomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, untung kali si Fulan punya suara yang indah. Kalau baca atau ngaji atau berselawat, indah sekali suaranya. Aku pengen seperti itu ya Allah. Boleh. Atau kita lihat orang lain lebih kaya dari kita. Dan dengan hartanya itu dia banyak bersedekah. Dalam hati kecil kita mengatakan, enak juga ya kalau aku punya uang sebanyak uang dia. Pasti aku akan sedekah lebih banyak dari dia. Boleh. Yang tak boleh yang bagaimana? Hasad negatif. Hasad negatif itu kita berandai-andai kelebihan yang ada pada orang lain itu Allah pindahkan menjadi milik kita. Kalau dia pandai, kita berharap ya Allah pindahkan pandainya ke aku, biar aku pandai dia bodoh. Itu tak boleh. Kalau kita berharap ya Allah uangnya itu banyak, mogenya luar biasa, ya pindahkan kepemilikannya itu ya Allah kepada diriku, biar aku kaya dia miskin. Kalau berharap seperti itu, ini hasad yang negatif. Inilah yang bahaya. Kenapa? Karena kecemburuan yang ada pada diri kita itu membuat orang tega melakukan perbuatan yang gak rasional. Saudara bunuh saudaranya, ya, gara-gara cemburu bagi warisan, putus hubungan silaturahim. Tak jarang pengkhianatan yang terjadi di antara orang yang begitu dekat. Ini ujungnya karena hasad, dengki. Asyik dia aja pun aku tak pernah adanya. Akhirnya apa? Dikhianatinya saudaranya. Nah, untuk itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya apa? Bahaya dari perbuatan iri dan dengki itu kalau sifat iri sudah mendorong kita untuk mencelakakan orang lain. Makanya dalam agama itu ada penyakit yang namanya penyakit ain. Penyakit ain. Ain. Penyakit ain itu apa? Intinya itu penyakit iri dengki. Karena saya iri kepada orang, saya pandangi dia dengan penuh kebencian. Pandangan yang tajam itu bisa buat orang sakit. Makanya kita juga perlu minta perlindungan sama Allah. Kita nggak tahu siapa orang yang dengki sama kita. Karena kedengkian itu tersimpan dalam hati. Mungkin orang terdekat kita, dia menyimpan kedengkian kepada kita. Tapi mintalah sama Allah, ya Allah, hanya Kau yang paling tahu kejahatan di balik kegelapan malam. Hanya Engkau yang paling tahu siapa yang ingin mencelakakanku lewat sihirnya. Hanya Kaulah yang paling tahu siapa yang menyimpan kedengkian kepada diriku. Aku tak tahu dan tak punya kuasa atas mereka. Lindungilah aku ya Allah. Inilah makna Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita berserah diri, menyatakan kelemahan kita, menyatakan ikrar kuat dan agungnya Allah, sehingga kita bersandar kepada Allah dalam mencari perlindungan dari segala kejahatan makhluk, khususnya yang 3 tadi disebutkan. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita renungkan, karena kita tak pernah tahu kejahatan yang menimpa kita datang dari arah yang mana. Apakah dari depan, apakah dari belakang, apakah dari kanan, apakah dari kiri, apakah dari atas, apakah dari bawah. Allah lah yang maha kuasa untuk memerintahkan para malaikat,
para makhluknya, menjadi tentara-tentaranya Allah, melindungi siapa yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam. Oke, jadi memang baiknya kita rutinkan juga ya Ustaz. Betul ya, sekali. Surah Al-Falaq Ya. ini. 3 surah yang ada kul-kulnya itu sebaiknya memang kita rutinkan begitu Betul ya, Ustaz, sekali. untuk membaca, apalagi ketika tidur itu penting ya sahabat Al-Quran untuk kita rutinkan membaca surah Al-Falaq, termasuk salah satu diantaranya. Oke, untuk surah Al-Falaq sudah selesai kita bahas sahabat Al-Quran. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Widi ajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.